Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Septiani di media pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan. Yang kita bahas yaitu membandingkan pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Yang belum tahu apa itu bilangan pecahan, bisa klik link di atas ya. Ikuti terus video saya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like-nya ya. Pertama yang akan kita bahas yaitu membandingkan dua pecahan. Di sini kita akan membandingkan pecahan itu lebih kecil atau lebih besar. Contoh yang pertama, membandingkan dua pecahan dengan penyebutnya sama. Ini lebih gampang ya, sama seperti pecahan bilangan biasanya. Nah, di sini penyebutnya udah sama. Di sini sama-sama 4. Nah, sama-sama 5 misalkan. Itu kita tinggal lihat yang di atasnya, pembilang yang di atasnya. Kita tinggal bandingkan. Oh, di sini pembilangnya 1 sama 3. Berarti 1 lebih kecil daripada 3. Selesai ya. Sama seperti ini juga, 3 sama 1, berarti pembandingnya adalah lebih besar. 3 lebih besar daripada 1. Yang susah ini, pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, gimana caranya memecahkannya? Gimana caranya kita membandingkan antara dua pecahan yang tidak sama? Nah, seperti ini penyebutnya, 3 dan 4. Nah, cara yang pertama, konsep yang pertama yaitu kita cari dulu KPK-nya. KPK dari mana sih? KPK dari 3 dan 4. KPK dari penyebutnya yang di bawah ini. 3 dan 4. Nah, ternyata KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Ya. Yang belum tahu cara mencari KPK bisa lihat video Bu Eka yang tentang KPK FPB ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui KPK-nya, nah kita lanjut ke 2/3 ini. 2/3 ini supaya penyebutnya itu jadi 12 dikali berapa? Nah kita tinggal aja 12 bagi 3, hasilnya adalah 4. Oh berarti ini dikali 4. Berarti 2/3 dikali 4/4, hasilnya adalah 8/12. Begitu juga dengan 3/4. 3/4. Nah, di sini 4 penyebutnya supaya jadi 12 dikali dengan 3. Nah, jadi dikali dengan 3/3 ya. Kalau bawah dikali 3, atas pun juga dikali 3. Hasilnya adalah 9/12. Nah, kita sudah tahu nih, 12 sama 12 udah sama penyebutnya. Sama seperti yang konsep awal tadi. Kita bandingkan yang pembilangnya yaitu 8 dan 9. Karena 8 kurang dari 9, maka 8/12 lebih kecil dari 9/12 ya. Nah, atau 9/12 lebih besar dari 8/12 ya. Jelas ya, tahu ya. Nah, jadi 2/3 kan 8/12, 3/4 kan 9/12. Nah, jadi penulisannya seperti ini. 2/3 lebih kecil daripada 3/4 atau 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, cara cepatnya seperti apa? Cara cepatnya yaitu ini ya. Bu Eka kasih tahu cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini. Kalian kalikan aja ini, tidak perlu mencari KPK bisa. Kalian tinggal kalikan penyebutnya. 3 kali 4, oh 12 sama 12. Ya kan, pasti itu 12, bawahnya pasti sama kalau udah dikalikan. Habis itu apa? Kali silang. Kali silang. Oh, 2, yang pertama 2 yang ini nih. 2 kali 4, hasilnya 8. Yang ini, 3 kali 3 kali silang, hasilnya 9. Tinggal kita bandingkan 8 dan 9. Oh, ternyata 8 lebih kecil daripada 9. Seperti ini. Ya. Pembahasan selanjutnya yaitu pecahan di antara dua pecahan. Jadi kita mencari pecahan di antara dua pecahan. Contohnya seperti ini. Tentukan sebuah pecahan di antara 5/8 dan 3/4. Nah, caranya yaitu langkah pertama menyamakan penyebut kedua pecahan. Jadi kita samakan dulu kedua pecahannya nih. Kita samakan ya. Caranya
Kita cari KPK-nya ya. Nah, ternyata 5/8. 5/8. Yang kita samakan yaitu 4-nya ini. 4, 8, dan 4 kan KPK-nya 8. Berarti yang 4-nya saja yang kita samakan. Berarti 3/4 sama dengan 3/4. Supaya penyebutnya itu sama seperti yang ini. Berarti dikali 2 ya. Berarti bawah kali 2, atas kali 2. Hasilnya adalah 6/8. Oh, ini 5/8 dan 6/8. Loh, kok pecahan di antaranya belum ada? Caranya gimana? Oh, ternyata bisa kita lipat gandakan ya, yang ini ya. Nah, karena belum diperoleh pecahannya dimaksud, maka masing-masing penyebutnya diperbesar lagi sehingga diperoleh seperti ini. Yang pertama, 5/8 kita kali 2/2 ya. Kita kalikan, kita gandakan dengan 2/2. Berarti dapatlah 10/16. Yang ini juga sama, 6/8. 6/8 dikali dengan 2/2, hasilnya adalah 12/16. Oh, ternyata di sini ada 10 dan 12. Berarti di antara pecahan 2 ini ada pecahan lagi, yaitu pecahannya adalah, iya benar, 11/16. Karena antara 10 dan 12 yaitu angka 11. Jadi, pecahan di antara 5/8 dan 3/4 adalah 11/16. Kita masuk ke mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain. Nah, di sini kita akan membahas merubah pecahan persen, pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa ya. Oke, di sini akan merubah pecahan biasa ke campuran. Yang pertama, di sini sudah ada soal 53/10. Kok bisa sih jadi 53/10? Caranya seperti ini. Kita cari 53 dibagi 10. Nah, kita cari perkalian 10 yang mendekati hasil 53. Nah, 10 kali 1, 10 kali 2 misalkan ya. Di sini ada 10 kali 5, iya yang mendekati 53, yaitu 10 kali 5. Kenapa kok bukan 10 kali 6? Karena 10 kali 6 sudah 50, sedangkan ini hanya targetnya sampai 53, berarti kita turun ke bawahnya, yaitu 10 kali 5. Nah, kita dapat ini ya, 10 kali 5, 50 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 53 bagi 10, hasilnya adalah 5. Di sini ya 5. Karena 10 kali 5 ya, hasilnya ada 5, taruh di sini. Nah, 3-nya dari mana Bu Eka? 3-nya dari 53 dikurang dari 50, hasilnya adalah 3. Jadi, pecahan biasa 53/10 dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 53/10. Lanjut, contoh yang kedua. Di sini ada 14/10. Loh, kok bisa 7/5? Karena 14/10-nya ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi, 14/10 kita bagi dengan 2. 14-nya bagi 2 dapat 7, 10-nya bagi 2 dapat 5. Setelah itu baru kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya seperti tadi, 7 bagi 5, berarti kita mencari perkalian 5 yang mendekati angka 7 hasilnya. Ternyata didapat 5 kali 1. 5 kali 1 sama dengan 5 yang mendekati 7 ya. Karena 5 kali 2 hasilnya sudah 10. Berarti kita menggunakan 5 kali 1. 5 kali 1 hasilnya 5, berarti hasil di sini adalah 1 dari sini. Nah, 2-nya dari mana? 7 dikurang dengan 5, hasilnya adalah 2. Jadi, hasil dari pecahan biasa 7/5 menjadi pecahan campuran yaitu 1, 2/5. Kita masuk ke pecahan campuran ke biasa. Nah, pecahan campuran ke biasa lebih mudah daripada pecahan biasa ke campuran ya. Contoh soal yang pertama, 53/10. Nah, caranya seperti ini ya. Ini dikali 5 sama 10-nya dikali, terus ditambah atasnya. Berarti 5 kali 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 53/10. Kenapa bisa per 10? Karena di soalnya seperti ini, per 10. Kalau soalnya per 5 berarti jawabannya per 5 ya. Contoh yang B, 1, 2/5. Sama seperti tadi ya. Dikali dulu baru ditambah. 1 kali 5 ditambah 2.
per 5, 5-nya dari ini ya. Nah, hasilnya adalah 7/5. Mudah kan anak-anak? Merubah pecahan biasa ke persen. Yang pertama, cara pertama, contoh soal pertama ya. 1/2. Nah, kalau persen itu otomatis 100% maksimalnya. Berarti kita kalikan dengan 100 ya. Jadi semuanya kita kalikan dengan 100. 1/2 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 50%. Bisa ya? Dari 100 bagi 2. 100 bagi 2 berapa? Kita coret ya, kita sederhanakan supaya lebih mudah. Hasilnya adalah 50. Nah, 50 dikali 1 hasilnya 50%. Selanjutnya yang kedua yaitu 3/4. 3/4 dikali dengan 100. Hasilnya berapa? Nah, kita coret yang bisa kita coret ya. Kita coret yang bisa kita sederhanakan. 4 dan 100. 100 bagi 4 hasilnya adalah 25. Setelah itu 25 kita kali dengan 3. 25 kali 3 hasilnya adalah 75%. Oke? Jelas ya? Jadi semuanya kita kalikan dengan 100. Hasilnya sudah langsung persen ya. Itu untuk cara pertama. Cara kedua yaitu yang pertama kita rubah penyebutnya supaya hasilnya 100 karena kan persen 100 ya. Jadi kita rubah nih. Di sini ada 1/2. 1/2 penyebutnya kan 2. Berarti 2 ini supaya jadi 100 kali berapa? Oh, 2 ini ternyata supaya jadi 100 kita kalikan dengan 50. Kalau bawah kali 50, atas pun kali 50 ya. Jadi 1/2 dikali 50/50 hasilnya adalah 50/100. Otomatis hasilnya adalah 50%. Nah, persen di sini mewakili 100 di sini ya. Contoh kedua, 1/4. Nah, di sini yang di bawah kan 4. Supaya jadi 100 dikali berapa? Oh, ternyata dikali 25. Nah, bawah kali 25, atas pun kali 25. Jadi, 1/4 dikali 25/25 hasilnya adalah 1 kali 25 hasilnya 25. 4 kali 25 hasilnya 100. Hasilnya adalah persennya 25/100. Kalian boleh pakai cara 1 maupun cara 2. Pilih yang lebih mudah, oke? Merubah pecahan persen ke pecahan biasa ya. Di sini ada 20%. Nah, pecahan biasanya yaitu kita tinggal rubah ini. 20% berarti 20/100 karena persen itu mewakili 100 ya. Sama dengan 1/5. Dari mana? Kita sederhanakan 20/100 ini. 20 sama 100 itu bisa dibagi berapa? Kalian sederhanakan. 20 dibagi 20 hasilnya 1, 100 dibagi 20 hasilnya 5 ya. Jadi kalian cari paling sederhananya. Gampang kalau pecahan persen ke pecahan biasa. Sekarang per mil ke pecahan biasa. Nah, di sini ada contohnya 20 per mil. Kalau per mil itu per 1000 ya. Jadi 20/1000 sama dengan kita coret, kita sederhanakan. Kita coret dulu ya ini. Ini sama-sama 0 ya, bisa disederhanakan. Nah, sekarang tinggal 2/100. 2/100 disederhanakan lagi bisa kan 100 bagi 2. Kita sederhanakan 2 bagi 2 hasilnya 1, 100 bagi 2 hasilnya 50. Jadi kalau menyederhanakan itu kalau atas dibagi 2, bawah pun juga dibagi 2. Kalau atas dibagi 3, bawah pun juga dibagi 3 ya. Contoh yang kedua yaitu 55 per mil. Berarti ini 55/1000 ya. Ya, 55/1000 sama dengan, nah kita sederhanakan, 55 sama 1000 itu bisa dibagi berapa? Nah, di sini bisa dibagi 5 ya. 55 dibagi 5 itu 11. 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200 ya. Selanjutnya, pecahan ke per mil, pecahan biasa ke per mil, sama seperti tadi ya. 1/50 sama dengan 1/50 dikali 1000. Kalau persen dikali 100, kalau per mil dikali 1000. Berarti tinggal 1 kali 1000 hasilnya 1000 dibagi 50 hasilnya adalah 20. Kita coret aja nih yang bisa dicoret. Oh, 0 sama 0 ya kan? Ya, 100 bagi 5 hasilnya adalah 20
per mil. Ini ya hasilnya adalah 20 per mil. Nah, kita masuk ke pecahan biasa ke desimal. Merubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Contoh yang pertama, konsepnya yaitu ketika kita merubah pecahan biasa ke desimal, konsepnya di bawah ini ya. Nah, penyebutnya kita jadikan 10, 100, 1000, 10.000, pokoknya yang menggunakan 0 ya. Nah, karena di sini 1 per 2. 1 per 2. Oh, 2. 2 ini ternyata bisa dijadikan 10 ya. Berarti kita jadikan 10. 2 itu supaya jadi 10 kali berapa? Oh, ternyata kali 5. Berarti 5 per 5. Setengah 1 per 2 dikali 5 per 5. Hasilnya adalah 1 kali 5 hasilnya 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Berarti tinggal ditulis 5. Karena di sini pernya per 10, berarti kita geser komanya ke kiri 1 kali. Karena ini cuma 10, nolnya cuma 1. Geser ke kiri 1 kali, berarti kita geser ke kiri 1 kali. Berarti tinggal 5, 1. Hasilnya adalah 0,5 ya. Selanjutnya lagi, di sini ada 1 per 4. 1 per 4, penyebutnya ini kita jadikan 10, bisa nggak? Oh, ternyata menggunakan koma, berarti kita jadikan 100. Oh, ternyata bisa. 4 dikali 25 hasilnya 100. Berarti ini perkaliannya adalah 25. Berarti 4 kali 25 hasilnya 100. 1 kali 25 hasilnya 25. Seterusnya nih, 25. Nah, di 25 nih. 25 berarti ini 100 pembaginya. Berarti geser komanya ke kiri sebanyak 2 kali. Di sini ada 1. Terus 2 ke kiri, berarti hasilnya adalah 0,25 ya. Jelas ya untuk pecahan biasa ke desimal. Lanjut lagi, desimal ke pecahan biasa seperti tadi, lebih mudah ini. Ini ada 0,5. Oh, ternyata kita rubah dulu ke pecahan biasa. 5 per 10, dari mana per 10? 5 itu dari ini nih, tulis angka semuanya. Oh, 0,5, berarti 5 tulis. Per 10, kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada 1 angka nih. Ada angka 5 doang, ini ada komanya di sini. Di belakang koma ada 1 angka, cuma 5, berarti 10. Kalau di belakang angka 2, berarti 100 ya. Jadi 5 per 10. Oh, ini ternyata bisa disederhanakan, bisa dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Lanjut nomor 2. 1,4. Cara merubah pecahan biasanya. Tulis semuanya, ini 14, tulis 14. Per 10, kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada 1 angka, yaitu angka 4, berarti per 10. 14 per 10 disederhanakan. Hasilnya adalah 7 per 5. Dibagi 2 ya. 14 bagi 2, 7. 10 bagi 2, 5. Contoh lagi yang ini nih. 0,24. Oh, berarti 24 tulis. Kok per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti per 100. Kalau 3 angka berarti per 1000 ya. 24 per 100 bisa disederhanakan ya, dibagi 4 ini. 24 bagi 4 hasilnya 6, 100 bagi 4 hasilnya 25. Ini sudah paling sederhana ya. Yang keempat, 2,4. Berarti hasilnya adalah 24 per 10 ya, per 10 ya, karena di sini 1 angka doang nih di belakang koma. 24-nya tulis biasa per 10. Disederhanakan dibagi 2 yaitu 24 bagi 2, 12, 10 bagi 2 hasilnya 5. Oke, jelas ya sampai di sini untuk merubah pecahan biasa ke pecahan desimal maupun pecahan desimal ke pecahan biasa. Untuk merubah pecahan desimal ke persen itu sama seperti merubah pecahan biasa ke persen ya. Caranya yaitu yang pertama 0,4. Nah, kita jadikan 0,4 ini pecahan biasa dulu. Jadilah 4 per 10. Tahu ya 4 per 10, kenapa 4 per 10? Karena di belakang koma 1 angka, jadi per 10. 4 per 10 dikali 100, karena persen. Berarti dicoret ya, yang bisa dicoret 10 sama 100. Ya, 10 sama 100 hasilnya. Ini coret, nolnya sama-sama dicoret. Berarti tinggal 4 kali 10 hasilnya 40. Begitu juga dengan yang B.
Yang B yaitu 7/10 dikali 100. Coret ya yang bisa dicoret. Yang bawah ya, 10 dengan 0 ini. Berarti tinggal 7 kali 10, hasilnya adalah 70%. Pecahan desimal ke persen. Nih contohnya lagi, 0,5 sama dengan 0,5 dikali 100. Nah ini buat cara langkah keduanya, langsung dikalikan dengan 100. Cara mengalikannya seperti ini, langsung aja, 5 kali 100 hasilnya adalah 500. Kok di sini hasilnya 50? Kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka nih, berarti 500. Ada 500, misalkan begini ya hasilnya. Ada 500 di belakang koma ada satu angka, kita coret satu angkanya. Kita coret, tersisa 50, jadi hasilnya adalah 50%. Yang 0,25 0,62 kali 100 sama aja, 62 kali 100 hasilnya adalah 6200 ya kan, 62 kali 100 6200. Di belakang koma ada dua angka nih, berarti nolnya kita coret 2 hasilnya adalah tinggal 62%. Supaya lebih jelas dalam memahami materi hari ini, coba kalian kerjakan latihan soalnya ya. Di sini kalian bisa skip videonya untuk mencatat soalnya dan menjawabnya ya. Di sini ada latihan soal, ada 2, yaitu yang pertama membandingkan pecahan. Dan yang selanjutnya adalah merubah pecahan. Jadi kalian skip videonya untuk mencatat soal yang ada ya. Kalian catat soalnya, baru kalian jawab. Sekian dulu ya video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.